Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Rizka? Alhamdulillah sehat Bu, sehat dan semangat Bu tentunya Bu. Alhamdulillah ya sehat. Ini saya sesuai dengan rencana Bu Rizka kemarin ya yang menelpon saya. Bu Rizka akan melakukan coaching ya dengan Bu Rati hari ini. Iya Bu, hari ini saya sudah ada janji sama Bu Rati untuk melakukan coaching terhadap Bu Rati Bu. Baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi nanti ya mengenai proses coaching yang akan Bu Rizka lakukan nanti. Dengan senang hati Bu, itu akan membantu saya untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan coaching saya Bu. Oke, sebelum mulai coachingnya ya Bu Rizka, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti untuk menilai bagaimana proses coaching yang Bu Rizka lakukan. Baiklah Bu, siap. Bagaimana Bu? Oke, jadi nanti intinya saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching ya. Apakah Ibu sudah menerapkan nanti kegiatan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Di Tirta itu ada yang pertama tujuannya, yang kedua identitas, yang ketiga rencana aksi dan tanggung jawab. Serta nanti melaksanakan juga coaching ini ada prinsipnya Ibu ya, prinsip-prinsip coaching yang mana itu dalam prinsip coaching itu ada di sana itu kemitraan, ada proses aktif dan memaksimalkan potensi di sana nanti. Oh, seperti itu ya Bu. Oke Bu. Ya Bu, kemudian ada juga beberapa pertanyaan ini nanti yang akan saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Bu Rizka berkenan ya, bersedia? Bersedia Bu. Itu yang pertama itu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Rizka kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Baiklah Bu, rencananya saya akan mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Bagus sekali ya Bu ya, nanti saya akan bantu nanti untuk mengamatinya. Kemudian ada lagi itu kompetensi mana yang secara spesifiknya nanti yang akan Bu Rizka kembangkan nanti, yang akan Ibu kembangkan. Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya Bu. Oke, kalau begitu saya nanti akan lebih fokus lagi ya untuk melihat atau mengamati nanti pada kedua kompetensi yang Bu sebutkan tadi itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Ya Bu. Oke, untuk indikator ketercapaian nanti tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nanti ya di saat melakukan coaching itu seperti apa Ibu ya? Nantinya saya fasilitasi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu begitu, dan juga menggali potensi dengan menggali potensinya sendiri gitu Bu. Baiklah kalau begitu ya Bu ya, nanti setelah ini silakan Ibu Rizka melakukan coaching dengan Bu Rizka. Semangat Ibu ya, semoga pelaksanaan coachingnya nanti lancar, berhasil sesuai dengan harapannya Bu ya. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Rizka. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Rati, selamat siang. Ada apa nih Bu Rati? Tumben ke ruangan saya hari ini. Ya nih Bu Rizka, saya sedikit ada masalah nih tentang keadaan murid di kelas. Oh, Bu Rati lagi ada masalah. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Rati? Ya Bu Rizka, saya kewalahan menghadapi satu orang murid di dalam kelas saya. Jadi setiap pembelajaran ada aja yang dilakukannya yang memacu emosi saya Bu. Oh begitu ya Bu Rati. Setelah saya mendengarkan cerita Bu Rati ini, berarti Bu Rati ada masalahnya dengan murid ya Bu Rati, terkait
ada-ada aja perilakunya si murid tersebut. Jadi kira-kira sebelum ini apa yang Bu Rati harapkan dari percakapan kita nantinya, Bu Rati? Ya, saya pengennya kita menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi terhadap satu orang anak di kelas saya ini, Bu. Karena setiap kali pembelajaran dia selain sering terlambat, kemudian dia juga dalam proses pembelajaran itu sering minta izin keluar. Kemudian alasannya ke toilet lah, di video teman lah. Terus dia juga di kelas tidak fokus belajar, sering mengusili teman-temannya, sering mencolek-colek teman-temannya. Jadi teman-temannya juga nggak fokus untuk belajar. Jadi yang saya tangkap nih dari cerita Bu Rati menginginkan anak ini menjadi berperilaku yang lebih baik lagi ya, begitu ya Bu Rati? Iya, iya. Oke. Iya, kira-kira dari cerita Bu Rati ini apa sih harapan Bu Rati terhadap si anak ini? Maksudnya indikator yang perilaku yang baik seperti apa yang Bu Rati inginkan untuk si anak tersebut? Ya, jadi saya ingin anak ini lebih fokus lagi dalam belajar, Bu. Jadi terus dia juga tidak sering terlambat masuk kelas, terutama ya dalam pelajaran saya. Terus juga nggak berkali-kali keluar masuk kelas karena kita cuma 2 jam pelajaran. Jadi kalau dia sering keluar kelas, dia kan nggak fokus untuk menerima pembelajaran gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Ratih. Jadi untuk mencapai harapan yang Bu Ratih ceritakan sebentar ini, apa kira-kira yang harus Bu Ratih lakukan atau untuk mencapai harapan Bu Ratih? Ya, saya pertama sekali ingin berdiskusi sama anak itu, Bu, ya. Melakukan setidaknya melakukan restitusi kepada anak ini, mungkin waktu yang belum ada, Bu. Jadi nanti saya bakalan mengusahakan nanti di jam istirahat untuk memanggil anak ini, jadi kita ngobrol berdua dan melakukan restitusi bagaimana ke depannya supaya anak ini lebih fokus dalam belajar, Bu. Wah, luar biasa sekali ya rencana Bu Ratih akan seperti menerapkan segitiga restitusi begitu ya Bu Ratih. Kira-kira ada lagi strategi yang akan Bu Ratih lakukan selain menerapkan segitiga restitusi Bu Ratih? Ya, jadi selain saya memanggil anak ini, murid ini, Bu, saya juga akan berdiskusi dengan guru-guru mapel lain. Apakah anak ini juga seperti itu di mata pelajaran lain, apa di kelas saya saja gitu. Terus saya juga nanti akan mendiskusikannya juga sama guru BK-nya, apakah ada perlakuan-perlakuan khusus yang harus kita berikan kepada anak ini, Bu. Oh begitu ya Bu Ratih. Jadi kira-kira Bu Ratih kapan ya Bu Ratih melaksanakan rencana yang sudah Bu Ratih susun tadi Bu? Rencananya dalam bulan ini semuanya sudah bisa diselesaikan. Jadi anak-anak ini sudah fokus belajar, kemudian sudah tidak terlambat lagi masuk kelas. Oke, mudah-mudahan rencana Bu Ratih terlaksana dengan baik ya Bu Ratih. Kira-kira kalau boleh tahu untuk rencana Bu Ratih ke depannya ini siapa saja yang bertanggung jawab atas rencana Bu Ratih? Ya, seperti yang saya bicarakan tadi, Bu, saya nanti akan minta bantuan juga pertama dengan wali kelasnya, kemudian juga nanti akan mengkomunikasikannya dengan orang tuanya, terus juga dengan guru BK-nya, Bu. Oke, berarti yang saya tangkap tadi yang bertanggung jawab itu ada guru kelas, guru mapel yang lain juga ikut berkontribusi di dalamnya Bu Ratih dan juga wali murid. Begitu ya
Oke Bu Rati, semoga rencana Bu Rati bisa terlaksana dengan baik. Saya tunggu hasilnya Bu Rati, saya tunggu kabar baiknya. Semoga Bu Rati dan si anak juga menemukan solusi secara baik. Begitu ya Bu Rati. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya inginkan bisa terwujud. Terima kasih Bu Rizka. Oke, sama-sama Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Epi. Gimana Bu Rizka, sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu Epi. Bagaimana tadi prosesnya Bu Rizka? Apa yang Bu Rizka rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah tentunya lega ya Bu ya, karena dan juga merasa senang karena sudah membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensinya yang ada pada dirinya begitu Bu. Oke, terus apa lagi Bu yang dirasakan? Yang ada lagi? Iya, tadi saya juga sudah melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta ya Bu, dan saya juga senang sudah menerapkan pendekatan Tirta tersebut Bu. Alhamdulillah ya Bu Rizka, saya tadi juga sudah melihat dan mengamati Ibu telah melakukan coachingnya dengan alur Tirta. Saya melihatnya juga sangat bagus, sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab semuanya sudah terlihat tadi ya, sudah saya lihat dan amati tadi dalam pelaksanaan coaching Bu Rizka dengan Bu Rati. Ya alhamdulillah, terima kasih juga Bu atas bantuannya, itu membantu saya sekali ya Bu ya, dalam Ibu mengamati saya dalam proses coaching tadi Bu. Oke, kira-kira mungkin ada lagi kompetensi coaching yang ingin Ibu Rizka kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Iya Bu, saya akan mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya, karena mungkin tadi kurang berbobot sedikit. Sudah mengajukan tetapi mungkin pertanyaannya kurang sedikit menggali potensi yang ada pada diri Bu Rati sebagai coach saya tadi Bu, begitu Bu. Oh iya Bu ya, tapi menurut saya tadi secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya semoga apa yang Bu Rizka harapkan tadi itu dalam melaksanakan proses coaching terlaksana dengan baik ya Bu, sesuai dengan harapannya. Iya Bu, terima kasih atas pengamatannya juga tadi Bu, dan masukannya tentunya. Sama-sama Ibu. Ada lagi yang kita diskusikan hari ini Bu Rizka, yang perlu kita diskusikan? Sepertinya untuk hari ini sudah cukup ya Bu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita ketemu lagi. Oke, kalau tidak ada lagi yang kita diskusikan, berarti kita akhiri pertemuan kita atau diskusi kita hari ini ya Bu Rizka. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Rizka. Sama-sama Bu. Kembali Bu.